وانشق البحار. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Kita melanjutkan kaidah-kaidah dalam memahami khilaf, dan telah kita sebutkan kaidah yang keempat, perbedaan dalam perkara khilafiyah, yaitu perkara yang dibolehkan untuk berbeda adalah merupakan keluasan dan rahmat Allah kepada umatnya. Telah kita sebutkan bahwa masalah-masalah yang terbuka pintu untuk ijtihad, sehingga para ulama mereka berijtihad sesuai dengan kemampuan mereka. Ketika intelektual mereka berbeda, tingkat intelektual mereka itu bertingkat-tingkat, demikian juga keinginan mereka, iradah mereka juga berbeda-beda, akhirnya memunculkan pendapat yang berbeda-beda. Perbedaan pendapat seperti ini di dalam perkara-perkara yang memang dibolehkan untuk berbeda, ini merupakan keluasan sehingga dibolehkan untuk berbeda, dan itu juga merupakan rahmat Allah kepada umat ini, sehingga dimudahkan orang bisa mempelajari, meneliti. Demikian juga manusia bisa menguatkan mana pendapat yang paling kuat, dan orang itu bisa mengamalkan dan memilih mana pendapat yang terkuat baginya. Sehingga ada keluasan untuk memilih yang terkuat. Demikian juga rahmat Allah Ta'ala, karena agama itu luas, sehingga dengan keluasan itulah manusia bisa belajar, demikian juga mereka bisa diskusi, dan mereka bisa saling menimba ilmu. Karena apa? Karena perbedaan pendapat itu. Akan tapi perbedaan pendapat yang merupakan keluasan dan rahmat ini dalam kaidah yang keempat ini bukan berarti kita itu mengesahkan dan mensesuaikan sebuah hadis ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan pendapat di kalangan umatku itu adalah rahmat. Hadis itu terkenal sekali, ikhtilafu ummati rahmat itu terkenal sekali. Tetapi itu bukan hadis. Itu bukan hadis. Itu ucapan tabi'in. Sebagian riwayat tabi'in ada yang mengatakan ikhtilafu baina ashabi, perbedaan di antara para sahabat ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahmah. Perbedaan pendapat di kalangan para sahabat Rasulullah itu adalah rahmat. Ada seorang tabi'in yang mengatakan seperti itu. Tetapi kalau itu dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadisnya Rasulullah, maka berarti itu adalah hadis yang palsu. Dibahas panjang lebar sama Syalbani dalam kitab Dhaifah, Silsilah Al-Ahadits Ad-Dhaifah, nomor 58, 59 dan 61. Dibahas panjang lebar sama beliau bahwasanya hadis ini palsu, tidak ada sanad, hatta sanad yang palsu, sanad yang lemah saja nggak ada sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan para ulama ahli hadis nggak ada yang tahu hadis ini, silsilahnya itu, sanadnya itu nggak ada yang tahu, walaupun hadisnya itu terkenal ikhtilafu ummati rahmah, perbedaan umatku itu adalah rahmat Allah Ta'ala. Ini dicari sama para ulama, nggak ketemu sanadnya, itu nggak ketemu. Maka Syalbani mengatakan ketika menyebutkan hadis ini nomor 57, la aslalahu, hadis ini tidak ada asal usulnya. Wa qad jahadal muhadditsuna fi ayyaqifu lahu ala sanadin, para ulama ahli hadis mereka sudah berjuang mati-matian untuk mendapatkan sanadnya, sanad hadis ini.
falam yuwaffaqu, tetapi mereka tidak mendapatkan. Sudah berjuang mencari hadis ini, tetapi mereka para ulama itu tidak ada yang mendapatkan. Hatta qala Suyuti fil Jami'is Shaghir, sampai Imam As-Suyuti itu beliau mengatakan, wala'allahu khurrija fi ba'di kutubil huffaz alladhi lam tasil ilaina, karena terkenalnya hadis ini tetapi sanadnya enggak ada, sanad yang sahih enggak ada, yang dhaif enggak ada, hatta yang palsu pun enggak ada, yang maudhu pun enggak ada sanadnya itu. Jadi dicari sanadnya itu enggak ketemu sama sekali, enggak ketemu sama sekali. Maka Imam As-Suyuti mengatakan mungkin hadis ini dikeluarkan di kitab-kitab para ulama hufaz, ulama-ulama ahli hadis, tetapi kitabnya itu enggak sampai ke kita, yaitu kitab sanadnya itu enggak sampai ke kita, atau mungkin kitabnya itu terbakar, atau mungkin hilang, sehingga kitab-kitab yang menyebutkan sanadnya hadis ini itu hilang. Ini kata Imam Suyuti, yaitu saking terkenal, apalagi ulama-ulama fikih madzhab itu sering menyebutkan hadis ini. Saking terkenalnya itu sampai para ulama berjuang mencari hasil sanadnya enggak ketemu. Akhirnya kata Imam Suyuti, mungkin kitab-kitab yang menyebutkan sanadnya hadis itu hilang. Ini kata beliau mungkin, jadi kemungkinan. Maka Syalbani mengatakan wa hadza ba'idun indi. Anggapan kemungkinan Imam Suyuti ini yaitu tidak benar, anggapan seperti itu. Idh yalzamu minhu annahu dha'a 'alal ummati ba'du ahadithihi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena anggapan seperti itu melazimkan banyak ilmu Islam itu yang hilang, yaitu sallallahu alaihi wasallam itu banyak yang hilang. Wa hadza mimma limin i'tiqadu, tidak layak bagi seorang muslim untuk meyakini. Kenapa? Karena Allah akan menjaga agama ini, Allah akan menjaga agama ini sehingga tidak mungkin hilang, kecuali di akhir zaman ketika ilmu itu dicabut. Tapi sebelum dicabutnya ilmu itu pasti masih ada. Kenapa? Karena Allah akan menjaga. Sehingga kata Syalbani tidak layak bagi seorang muslim meyakini seperti itu. Kalaupun ada kitab-kitab yang terbakar, iya ada. Ada kitab-kitab yang mafqud, yang hilang, banyak. Tetapi di kitab-kitab yang tersisa itu masih banyak, seperti Baqi bin Makhlad, muridnya Imam Ahmad yang pernah saya sebutkan. Dia punya kitab musnad terbesar, namanya Musnad Baqi bin Makhlad, tetapi hilang kitabnya. Ketika kitabnya hilang, apakah berarti agama itu hilang karena kitabnya hilang? Tidak, karena hadis yang besar dan banyak yang beliau sebutkan itu juga telah disebutkan sama para ulama yang lainnya. Sehingga apa? Agama Islam itu dijaga. Tidak mungkin hilang agama Islam itu kecuali di akhir zaman yang Allah takdirkan. Wa naqala al-Munawi an Subki annahu qala, Al-Imam Al-Munawi menukilkan dari Imam As-Subki bahwasanya Imam As-Subki beliau mengatakan laisa bima'rufin indal muhadditsin, hadis ini tidak dikenal di kalangan ahli hadis. Kalau ahli hadis enggak mengenal hadis ini karena sanadnya enggak ada, tetapi kalau fuqaha terkenal, fuqaha ahli fikih terkenal hadis ini. Tetapi kalau ahli hadis enggak mengenal, laisa bima'rufin indal muhadditsin, hadis ini enggak terkenal di kalangan ahli hadis. Walam aqif lahu ala sanadin sahihin wala dha'ifin wala maudhu'in, beliau mengatakan dan saya tidak pernah menjumpai sanadnya hadis ini baik yang sahih atau yang dhaif atau yang palsu sekalipun, saya enggak mendapatkan sanadnya. Wa qarrahu Syekh Zakaria Al-Ansari fi ta'liqihi ala tafsir al-Baydawi, dan Syekh Zakaria Al-Ansari juga sepakat bahwa tidak ada sanadnya ini ketika beliau menyebutkan catatan kaki terhadap tafsir Al-Baydawi. Wa qala fihi Ibnu Hazm, dan Ibnu Hazm mengatakan batilun makdzub, hadis itu batil dan hadis itu palsu. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini intinya hadis yang terkenal ikhtilafu ummati rahmah, perbedaan pendapat di kalangan umatku itu adalah rahmat Allah Ta'ala. Ini kita katakan hadisnya palsu. Tetapi walaupun hadisnya itu palsu secara sanad, tapi maknanya kita akan dudukkan maknanya. Maknanya tidak semuanya palsu. Sehingga banyak ulama yang mengatakan bahwa hadis itu palsu, tetapi maknanya, yaitu makna bahwa perbedaan itu rahmat, itu terkadang benar,
benar memang perbedaan umat Islam itu rahmat dan terkadang salah. Syekh Shalih Al-Syekh rahimahullah ta'ala dalam syarah Luqmatul I'tiqad yang ditulis sama Imam Ibnu Qudamah Al-Hambali, Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Hambali rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, nanti kalau kita belajar akidah akan ketemu kitab Luqmatul I'tiqad. Berkata Imam Ibnu Qudamah Al-Hambali, wa amma binisbati ila imamin fi furu'iddin. Setelah beliau menyebutkan akidah secara lengkap sampai kelompok-kelompok yang menyimpang, maka setelah itu beliau mengatakan, sedangkan yang dinisbatkan pendapat yang imam cabang-cabang agama furu'iddin dalam masalah fikih, katawaifil arba, seperti mazhab 4 Abu Hanifah, Maliki, Syafi'i, Hambali, falaysa bimadzmumin, maka itu tidak tercela. Ini kata Imam Ibnu Qudamah, fa innal ikhtilafa fil furu'i rahmatun, karena perbedaan dalam masalah furu', masalah fikih itu merupakan rahmat Allah Ta'ala. Wal mukhtalifuna fihi mahmuduna fi ikhtilafihim, dan ulama-ulama yang berbeda pendapat dalam masalah ini semuanya terpuji dalam perbedaan mereka. Muthabuna fi ijtihadihim, dan mereka mendapatkan pahala dalam ijtihadnya mereka. Setelah itu beliau mengatakan, wa ikhtilafuhum rahmatun wasi'atun, perbedaan mereka itu adalah rahmat Allah yang luas. Wa ittifaquhum hujjatun qati'atun, dan kesepakatan mereka adalah hujjah yang kokoh. Sebagaimana kemarin telah kita sebutkan, singgung Mbak, beliau juga memiliki ucapan yang lain bagus sekali, tapi bukan di sini, tentang masalah ikhtilafuhum rahmatun wasi'atun wattifaquhum hujjatun qati'atun. Perbedaan ulama itu adalah rahmat Allah yang luas, dan kesepakatan mereka itu adalah hujjah Allah yang kokoh. Syekh Shalih Al-Syekh rahimahullah ta'ala ketika membahas masalah ini beliau mengatakan, saya bacakan sama beliau biar faham. Jadi hadisnya itu palsu, kita yakini hadisnya palsu, tapi maknanya kita dudukkan. Maknanya itu ada dua, ada makna yang benar. Hadis ini itu memiliki makna yang benar, ada juga makna yang salah, tinggal gimana cara mendudukkan, maka kita dudukkan masing-masing. Kata beliau, Syekh Shalih Al-Syekh, ikhtalafal a'immatu fi masailil fiqhi, para ulama mereka berbeda pendapat dalam masalah fikih. Qala al-Muwaffaq Ibnu Qudamah, dan Imam Ibnu Qudamah Muwaffiquddin beliau mengatakan, wa ikhtilafuhum rahmah, perbedaan ulama dalam masalah fikih itu rahmat Allah Ta'ala. Wa hadza sahihun bi'tibarin wa ghairu sahihin bi'tibarin akhar. Ucapan seperti ini, perbedaan pendapat di kalangan ulama itu rahmat Allah, itu kata beliau, itu benar dilihat dari satu sisi dan salah dilihat dari sisi yang lain. Nah, berarti ada cara pandang yang berbeda, terkadang bisa benar, terkadang bisa salah. Beliau mengatakan, fakhtilafuhum rahmatun, ungkapan perbedaan pendapat itu rahmat, sahihun, benar, bi'tibari annakum badzalu wus'ahum li irsyadin nas, dilihat dari sisi bahwa para ulama itu telah berjuang sekuat tenaga untuk mengeluarkan kekuatan intelektual mereka dalam mencari hukum. Mereka sudah berjuang semangat luar biasa mereka itu. Wa hasala ma'abudul wasfi wal ijtihadil ikhtilaf, mereka sudah semangat mencari masalah ini, sudah sekuat tenaga, tetapi hasilnya itu beda-beda. Ini kenapa telat? Ini berdiri sini, masuk sini. Sini. Hah? Apa? Enggak, sini masuk. Sini, berdiri sini. Nah, jadi beliau mengatakan itu benar, yaitu ikhtilafu ummati rahmat itu benar, bi'tibari annahum badzalu wus'ahum li irsyadin nas, dilihat dari mereka itu, ulama itu telah berjuang sekuat tenaga untuk memberikan petunjuk kepada manusia. Wa hasala ma'abudul washi wal ijtihadi al ikhtilaf, tetapi karena kemampuan mereka itu beda-beda sehingga intelektual itu mereka berbeda-beda, niatnya mereka tulus,
mencari kebenaran dan memberikan petunjuk kepada manusia, mengajarkan ilmu kepada manusia. Tetapi karena perbedaan intelektual mereka, akhirnya hasil ijtihad mereka itu berbeda. Fa yuqalu ikhtilafuhum rahmah, maka kita katakan perbedaan mereka itu rahmat, yakni sababul ikhtilafi fi min annahu badzalal ijtihada wal juhda fi bayanil masail, yaitu benar dilihat dari ulama itu semuanya sudah mencurahkan semangat mereka dalam ilmu mereka, menjelaskan setiap masalah hukumnya masing-masing. Demikian juga wa naf'in nasi rahmatun, demikian juga dalam menjelaskan, memberikan manfaat kepada manusia, itu rahmat Allah Ta'ala. Walau hasal al-ikhtilaf, walaupun setelah itu terjadi perbedaan. Fa in kana al-maqsudu hadzal ma'na fa huwa sahih, jika yang diinginkan dari hadis itu tuh maknanya seperti ini, maka berarti hadis ini benar maknanya. Hadis ini benar maknanya. Ini makna yang benar. Mana yang benar, yaitu rahmat itu dilihat dari semangatnya ulama untuk mencari dalil. Mereka itu semangat untuk mencari pendapat yang paling kuat, dibuka pintu ijtihad, sehingga ketika pintu ijtihad dibuka, akhirnya semua ulama itu mereka berjuang mencari ilmu sekuat tenaga. Dilihat dari sininya, semangat mereka dalam mencari kebenaran, pendapat yang paling kuat, itu rahmat. Wa amma in kana al-maqsudu anna al-ikhtilafahum ala hadhil anha wa hadhil aqwalul mutabayyinatu annahu rahmatun rahimat bihal ummatu fa hadha ghairu sahih. Tetapi kalau dilihat dari sisi pendapat-pendapat yang berbeda-beda ini hasilnya, jadi kalau dilihat dari hasilnya itu ada pendapat A, ada pendapat B, ada pendapat C seperti ini, jelas ini bukan rahmat. Ini bukan rahmat Allah Ta'ala. Kenapa? Karena perbedaan itu bukan rahmat. Perbedaan itu bukan rahmat. Kalau kita lihat dari hasilnya, sehingga muncul pendapat yang berbeda-beda seperti ini, jelas itu bukan rahmat Allah Ta'ala. Fahadha ghairu sahih. Jika yang diinginkan dalam hadis itu ikhtilafu ummati, dilihat dari hasil ijtihadnya mereka, maka itu tidak benar, karena perbedaan bukan rahmat. Ini kata beliau, yaitu perbedaan seperti ini bukan rahmat. Kenapa? Minha ma huwa mukhalifun li sunnah. Karena kalau kita lihat hasilnya itu, hasilnya dari pendapat ulama itu, ada pendapat yang menyelisih hadis yang sahih, dan itu bukan rahmat. Wa minha ma qad farraqal ummata, beliau mengatakan, dan ada juga pendapat yang mencari-berikan umat Islam, sehingga dengan perbedaan pendapat ini akhirnya umat Islam pun bercerai-berai itu. Falaysa birahmatin kama huwa dhahir. Maka dengan adanya perbedaan seperti ini, jelas ini bukan rahmat Allah Ta'ala. Fa'idzan qauluhu ikhtilafuhum fid dini rahmatun, maka dari itu, ini kata beliau, ucapan perbedaan ulama itu dalam masalah agama itu rahmat, yumkin an yufassar bi tafsirin sahih wa yumkin an yufassar bi tafsirin khati. Bisa difahami dengan penafsiran yang benar, bisa juga difahami dengan penafsiran yang keliru. Jadi tergantung dari mana kita itu mau menafsirkan. Jadi ini gini, panjang sekali dari ucapan beliau. Karena ini ceramah, saya soalnya harus itu ceramah sehingga panjang sekali ucapan beliau. Jadi ini gini, perbedaan rahmat itu, perbedaan ulama dalam masalah fikih itu rahmat atau tidak. Maka kita lihat dua pembahasan, dua kacamata. Pertama, kalau kita lihat dari prosesnya, proses perbedaan, bagaimana ulama itu terjadi perbedaan itu, prosesnya kayak apa itu? Dilihat dari prosesnya, itu rahmat. Dilihat dari prosesnya. Tapi kalau dilihat dari hasilnya itu jelas itu bukan rahmat Allah Ta'ala, itu azab. Kita paham tergambar ya? Jadi perbedaan ulama ini itu ada dua kacamata yang perlu kita lihat, dua sisi. Yang pertama, kalau dilihat dari sisi prosesnya, proses kenapa kok mereka bisa berbeda, kenapa kok bisa ini ada pendapat A, ada pendapat B, itu kenapa? Kalau prosesnya sampai ke pendapat A dan B, itu rahmat, dilihat dari prosesnya. Tapi kalau dilihat dari hasilnya, ada pendapat A, pendapat B, pendapat C, kita nggak melihat prosesnya itu, maka jelas itu azab. Kenapa? Karena perbedaan itu ada yang memecah belah umat Islam, sehingga dengan perbedaan itu apa? Akhirnya menyebabkan perbedaan hati,
saling olok-olokan, saling gontok-gontokan, demikian juga saling mentahdzir, memberikan peringatan, bahkan saling menghajar, saling memboikot, dan itu ada bahkan zaman dulu sampai pertumpahan darah gara-gara perbedaan pendapat. Dan itu kan nggak main-main, mazhab nggak main-main zaman dulu itu, fanatik mazhab zaman dulu luar biasa parahnya itu. Sampai diceritakan itu, sampai ada seorang itu datang ke sebuah kota, di kota itu masih makmur, yaitu makmur itu maksudnya itu masih penuh negerinya itu dengan manusia. Setelah itu dia datang tahun depan, habis, negaranya hancur, kemudian orangnya sudah nggak ada. Akhirnya dia tanya kepada orang yang terisa di situ, kok bisa-bisanya 1 tahun habis negeri ini? Maka dia mengatakan, kita dulu itu di sini itu ada 3 golongan. Ahlus sunnah itu ada 2, yaitu mazhabnya Syafi'i dan Hanafi. Yang paling keras itu memang 2 mazhab ini. Kemudian ada yang Syiah, ada Syiah, di sini ada Syiah. Akhirnya yang Ahlus sunnah, mazhab Hanafi sama Syafi'i kumpul jadi satu untuk memerangi Syiah, sampai habis Syiah itu, dibantai habis-habisan. Setelah itu berarti Ahlus sunnah menang. Maka muncul 2 kekuatan ini, Syiah, yang Ahlus sunnah itu Hanafi, mazhabnya Hanafi dan Syafi'i. Akhirnya mereka berperang setelah itu, bunuh-bunuhan sampai habis, tidak ada yang menang. Hanafinya hancur, Syafi'inya hancur, habis. Setelah itu dalam jangka waktu 1 tahun negerinya hancur-hancuran. Jadi apa? Perbedaan mazhab nggak main-main zaman dulu, fanatik butanya nggak main-main, sampai orang rela membuat hadis palsu. Orang-orang Hanafi bikin hadis palsu. Saya khruju fi akhir zaman rajulun aswa minal iblis Muhammad ismuhu Muhammad bin Idris. Nanti akan muncul di akhir zaman orang lebih jahat daripada iblis, namanya Muhammad bin Idris. Siapa itu? Syafi'i. Siapa yang bikin ini? Mazhab Hanafi. Ada juga seorang ulama, seorang qadhi ditanya, saya punya anak perempuan mazhabnya Syafi'i, dilamar sama laki-laki yang mazhabnya Hanafi, boleh nggak? Dia mengatakan nggak boleh kalau anak kamu perempuan. Anak kamu perempuan nggak boleh. Kalau ditanya, terus kalau saya itu punya anak laki-laki nikah sama mazhab yang berbeda, boleh, karena mereka itu kayak ahlul kitab, yaitu dijadikan mereka itu kayak ahlul kitab. Boleh laki-laki muslim menikah dengan perempuan ahlul kitab, maka bahwa anggap mereka itu orang ahlul kitab. Coba ingat, bedanya mazhab itu sampai dianggap sebagai orang kafir, nggak main-main zaman dulu itu. Nah itu apa? Jelas perbedaan dari pendapat-pendapat yang ada ini, khilafnya macam ini, ada pendapat A, pendapat B, ini jelas bukan rahmat Allah Ta'ala. Kenapa? Karena dengan perbedaan ini, ada di antara perbedaan itu yang keliru, jelas keliru, menyelisih dalil. Ada juga yang mencari-berikan umat sehingga umat itu bercerai-berai dalam masalah ini. Demikian juga yang lainnya, banyak kerusakan. Maka jelas perbedaan pendapat itu azab. Maka berarti apa? Berarti ada 2 macam sisi yang perlu kita pahami. Ada perbedaan yang rahmat, ada perbedaan yang azab. Ada perbedaan yang rahmat, ada perbedaan yang azab. Perbedaan yang rahmat itu dilihat dari prosesnya. Bagaimana kok ulama itu bisa berbeda? Karena Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah itu punya metode sendiri dalam talaqi hujjah, yaitu mengambil hujjah itu kayak apa itu. Istinbatul ahkam itu mereka beda-beda, sistemnya kayak gini. Kemudian mereka punya ilmu seperti ini. Imam Abu Hanifah lebih kuatnya dalam masalah istinbat, Imam Malik lebih kuat dalam masalah hadisnya, Imam Syafi'i bisa menggabungkan, dan yang lainnya. Akhirnya apa? Mereka itu ada satu masalah ini, berjuang sekuat tenaga sesuai dengan kadar ilmu mereka untuk mencari hukumnya. Proses mereka sampai kepada hukum yang mereka berjuang sekuat tenaga, mereka mengeluarkan semua ilmu mereka, mereka duduk, mereka diskusi, mereka belajar, dan mereka mengumpulkan hadis, itu dinamakan dengan rahmat. Kenapa? Karena terbuka pintu ijtihad. Terbuka pintu ijtihad, bukan ditutup. Berbeda dalam masalah yang disepakati. Masalah yang disepakati selesai. Sholat 5 waktu wajib, selesai. Tidak ada orang meneliti lagi, oh saya pengen meneliti masalah itu, apakah sholat 5 waktu itu wajib atau tidak. Kafir kamu kalau katakan seperti itu. Sudah tutup. Maka apa? Masalah-masalah yang disepakati, yang merupakan usul, itu masalah yang sudah tertutup, sudah di stempel, sudah dilegal, sudah selesai. Wes nggak boleh orang-orang ada lagi. Sehingga apa? Tertutup, wes nggak boleh itu. Tapi masalah-masalah yang pintu ijtihad masih terbuka. Pintu ijtihad masih terbuka. Kenapa? Dalilnya nggak pasti. Akhirnya orang itu berjuang untuk mencari hukum. Hukumnya apa ini?
Untuk sampai kepada hukum, maka ulama itu berjuang sekuat tenaga itu. Perjuangan mereka itu rahmat. Kalaupun mereka keliru, mereka nggak berdosa. Walaupun mereka itu keliru, mereka nggak berdosa. Misalkan ada seorang ulama, mereka misalkan hatta dalam mazhab Syafi'i, beberapa nanti ada namanya Zalatul Alim. Zalatul Alim di kitab saya ini nggak disebutkan. Zalatul Alim. Zalatul Alim itu kekeliruan pendapat seorang ulama. Keliru, kita katakan itu keliru. Kenapa keliru? Karena menyelisih dalil yang sahih, jelas itu nggak boleh. Jelas itu kita katakan Zalatul Alim. Setiap nama mazhab mesti ada. Zalatul Alim itu mesti ada. Seperti misalkan kalau mazhab Syafi'i, banyak ulama yang mengatakan termasuk Zalatul Alimnya mazhab Syafi'i itu bolehnya menikahi wanita dari anak zina. Wanita anak zina boleh. Kenapa? Karena air mani yang tertumpah ketika zina itu nggak dianggap. Sehingga kalau seandainya seorang laki-laki berzina sama perempuan, kemudian hamil, kemudian melahirkan anak perempuan, nah, apa hubungannya dengan laki-laki ini? Kata dalam mazhab nggak ada hubungan, sehingga boleh menikahi anaknya, anak perempuan itu. Ini sebagian ulama mengatakan ini termasuk zalat. Kenapa? Karena bagaimanapun itu darahnya. Walaupun bagaimanapun itu termasuk darahnya itu, tidak boleh dinikahi itu. Tetapi apa? Itu pendapat mazhab. Pendapatnya seperti itu. Jadi maksudnya apa? Setiap mazhab itu nanti ada zalatnya, ada kekeliruan, pasti keliru itu. Kenapa? Karena bahaya kalau kita itu dibolehkan, bahaya. Dan itu banyak. Ada ulama yang membolehkan nikah mut'ah. Ada. Kalau antum mau cari, misalkan gini, antum, saya pengen nikah mut'ah ini, pendapat yang bolehkan siapa itu? Cari ketemu ada. Ada ulama yang membolehkan makan anjing, ada. Kenapa? Karena anjing itu yang diharamkan cuma liurnya, dagingnya nggak ada masalah. Ada ulama yang macam-macam itu. Kalau kita ikuti mereka, kita berarti agama kita munafik. Kita ikuti pendapat-pendapat yang paling enak saja itu tidak dibolehkan. Berarti apa? Setiap mazhab itu ada zalat. Zalat itu apa? Pendapat yang keliru, ini nggak boleh diikuti pendapat ini. Tapi prosesnya ke sana itu sampai ada ulama yang pendapatnya A, itu mereka tetap berpahala. Sehingga ulama mujtahid itu kalau mereka berpendapat, setelah sekuat tenaga mereka curahkan semua kemampuan mereka dalam mencari hukum, rupanya keliru pendapat mereka, mereka nggak berdosa. Mereka nggak berdosa dan mereka mendapatkan pahala. Dosanya diangkat, dosa mereka diangkat, tidak berdosa, tapi mereka itu mendapatkan pahala. Pahalanya satu. Idza ijtahadal hakim, jika seorang hakim, seorang mujtahid beristihad, kemudian benar, maka dia mendapatkan dua pahala. Pahala prosesnya dan pahala hasilnya. Sedangkan seorang hakim yang keliru hukumnya itu, maka dia mendapatkan satu pahala, dosanya diangkat. Pahala dalam masalah apa? Pahala dalam masalah prosesnya. Sedangkan fatwanya yang keliru itu nggak berpahala. Berarti apa? Berarti dilihat dari cara ada pendapat A, B, C, itu pendapat yang berbeda-beda itu rahmat. Dilihat dari caranya. Tapi kalau dilihat dari hasilnya, jelas itu bukan rahmat. Karena dengan adanya perbedaan pendapat itu mengakibatkan memang hati itu berbeda. Kita kalau nggak belajar masalah adab khilaf itu, kita itu nggak bisa menerima perbedaan. Kita nggak bisa menerima perbedaan. Kenapa? Karena apalagi orang-orang awam. Orang-orang awam itu nggak bisa menerima perbedaan. Maka hati-hati kita itu menyampaikan ilmu. Tidak setiap ilmu itu harus disampaikan. Ada waktunya kita menyampaikan ilmu itu. Tidak setiap ilmu itu harus disampaikan. Karena manusia belum tentu mampu. Mereka itu memahami perbedaan. Oleh itu, kalau kata ulama itu disebutkan sama Syekh Bakar Abu Zaid dalam kitab beliau Hilyah Thalabil Ilmi, di akhir kitab beliau mengatakan manusia itu, ilmu itu al-ilmu thalatha ashbar, ilmu itu ada 3 shibr, 3 tingkatan. Man dakhala fi shibril awal takabbar, siapa yang masuk di tingkatan ilmu pertama, sombong orang itu, merasa dirinya paling benar, selain itu sesat semuanya, selain itu pokoknya pendapat saya yang paling benar, selain itu sesat. Wa man dakhala fi shibri tsani, siapa yang masuk ke tingkatan ilmu kedua, lebih tinggi lagi dia itu, tawadhu, dia akan menjadi orang yang tawadhu. Wa man dakhala fi shibri tsalits, siapa yang masuk ke tingkatan ketiga, lebih tinggi lagi itu,
maka dia itu yara annahu la ya'lamu syai'an. Dia akan merasa dirinya itu orang yang nggak tahu apa-apa. Dia itu merasa orang yang paling bodoh. Duduk. Nah, jadi tingkatan manusia itu beda-beda. Orang awam dia nggak bisa melihat perbedaan. Orang awam nggak bisa. Kenapa? Mereka nggak punya ilmu. Beda dengan penuntut ilmu. Kita penuntut ilmu tahu mazhab ini seperti ini, mazhab ini seperti ini punya hujah kayak gini, ini punya hujah seperti ini. Akhirnya apa? Itu naik tingkatan dari orang awam. Orang awam itu mereka nggak punya. Mereka itu yang penting dalilnya satu, wis. Baca kitab satu. Seakan-akan kitab ini yang benar, selain itu sesat. Belajar sama satu ustadz, seakan-akan satu ustadz itu yang paling benar, selain itu semuanya sesat, wis. Oh ya, selain satu ustadz ini. Itu baru orang awam. Kalau dia belajar banyak ustadz, belajar banyak kitab, belajar banyak mazhab, naik lagi tingkatannya itu. Cuma ini perlu tahapan. Mesti antum harus melalui masa awam dulu. Setelah itu nanti kalau antum sudah kokoh dalam satu pendapat, mulai belajar pendapat yang lain. Setelah itu nanti antum akan melihat, oh rupanya banyak pendapat dalam masalah ini, semuanya punya hujah semuanya itu. Berarti apa? Kita itu toleransi, tawadhu, kita itu nggak memaksakan. Setelah itu kalau kita belajar lagi lebih tinggi lagi tingkatan kita itu merasa kita itu paling bodoh. Seperti para sahabat itu kalau ditanya, ada seorang sahabat itu ditanya, sahabat-sahabat mulia, ada seorang tabiin mengatakan, saya itu berjumpa dengan 120 sahabat yang ikut perang Badar, 120 orang itu. Kulluhum yukafihim sahibuhum fil jawab. Kalau mereka ditanya, mereka itu mengatakan, coba tanya teman saya, dia lebih pintar dari saya. Datang ke orang yang kedua, tanya, Syekh bagaimana hukum seperti ini? Coba tanya yang itu lebih pintar dari saya. Datang ketiga, terus diputar-putar sampai kembali yang pertama. Kenapa? Karena para sahabat itu merasa mereka itu bodoh, dan itu tingkatan ilmu paling tinggi itu. Oleh karena itu apa? Hasil perbedaan itu ada pendapat A, pendapat B, pendapat C. Bagi orang awam itu azab, karena orang awam nggak bisa mereka menyikapi masalah seperti ini. Tapi bagi para ulama yang mereka itu melalui prosesnya itu mereka jalankan itu sampai mengeluarkan pendapat itu rahmat Allah Ta'ala. Gimana? Tergambar, paham ya? Jadi khilaf rahmat itu ada dua macam. Jika khilaf itu rahmat dalam masalah prosesnya, cara mencari hukum, maka itu rahmat Allah Ta'ala benar. Tetapi kalau ikhtilafu ummati rahmat, itu perbedaan umat itu rahmat, dilihat dari model-model pendapatnya, hasilnya jelas itu bukan rahmat, itu azab. Kenapa? Karena dengan itu banyak perpecahan, apalagi orang awam. Orang awam nggak bisa seperti ini. Maka itu apa? Menyampaikan ilmu kepada orang awam itu hati-hati. Antum harus tahu siapa mereka, tingkatannya berapa. Tidak semua ilmu itu harus sampaikan, apalagi masalah-masalah khilaf. Apalagi masalah-masalah khilaf itu bahaya. Baik, kalau kita berhadapan dengan orang awam itu, kita itu harus ngalah. Nanti ada waktunya untuk disampaikan itu nanti. Imam Ahmad itu, beliau punya kitab namanya kitab Musnad. Dan metodenya beliau setiap menyampaikan satu hadis pasti mengamalkan dulu. Itu metode beliau itu. Setiap ada satu hadis, amalkan dulu, setelah itu baru ditulis. Pernah beliau itu manggil tukang bekam beliau, setelah itu dikasih 1 dinar. Setelah itu Imam Ahmad ngomong sama tukang bekamnya itu, saya itu sebenarnya nggak butuh sama kamu, tapi kamu itu saya panggil karena saya itu mendapatkan sebuah hadis, sebelum saya cantumkan dalam kitab saya ingin mengamalkan dulu. Akhirnya kamu saya panggil hanya untuk mengamalkan hadis, bukan saya itu butuh tukang bekam, bukan. Tapi ada sebuah hadis, sampai ditanyakan sama muridnya itu, beliau menyantumkan dalam kitab beliau, tapi beliau tidak mengamalkan, yaitu apa? Sholat sunnah qabliyah maghrib. Itu ada hadisnya dan beliau sebutkan dalam kitabnya itu, tapi beliau tidak mengamalkan. Akhirnya ditanyakan sama beliau, muridnya itu bertanya sama beliau, Imam Ahmad, engkau menyantumkan sebuah hadis dalam kitab Musnad engkau, tapi kenapa engkau tidak mengamalkan? Maka beliau mengatakan alasannya, coba perhatikan ini orang fakih. Orang fakih itu harus tahu dia itu saya berhadapan sama siapa. Bukan setiap ilmu itu sampaikan, bukan. Kita itu muamalah sama santri beda dengan muamalah sama orang awam, beda, karena tingkatannya beda-beda. Maka beliau kata beliau itu, karena saya di kampung ini, di tempat ini, orang-orang awam itu belum faham masalah sunnahnya sholat qabliyah maghrib. Mereka menganggap sunnah qabliyah maghrib itu, sholat sunnah qabliyah maghrib itu perkara yang baru, mereka nggak pernah tahu.
maka saya tidak mau mengamalkan sampai mereka faham. Jangan sampai saya mengamalkan malah jadi fitnah nanti itu. Akhirnya apa? Ditunggu dulu, biarkan mereka itu faham dulu, diajarkan dulu. Setelah faham, baru beliau itu memunculkan pendapat itu. Berarti apa? Faqih. Orang itu harus pinter itu. Likulli maqalin maqam. Setiap ucapan itu ada tempatnya. Dan namanya orang yang bijak itu wad'ul asya' fi mawadhi'iha. Meletakkan sesuatu pada tempatnya sesuai dengan hikmah. Jadi kebijaksanaan. Jadi ada maslahatnya. Maka ada ilmu yang perlu kita sampaikan ke orang awam, ada yang tidak. Sehingga apa? Jangan memunculkan perbedaan pendapat di kalangan orang awam. Kenapa? Mereka nggak bisa menyikapi. Mereka tidak bisa menyikapi, sehingga banyak perbedaan itu menyebabkan mereka itu bercerai-berai. Bukan hanya perceraian, terkadang sampai mereka itu pertumpahan darah. Orang awam itu nggak main-main mereka itu. Sehingga apa? Sehingga sikap yang terbaik itu memang kalau kita belajar, silakan belajar. Proses kita belajar itu rahmat. Walaupun dalam proses belajar itu kita mendapatkan perbedaan, rahmat. Tetapi hasil dari hukum yang kita pelajari itu jelas itu bukan rahmat. Kenapa? Karena itu kalau disampaikan ke orang awam bahaya. Lah kalau kita ini namanya kita penuntut ilmu itu, apalagi orang-orang masih muda, antum itu hati-hati. Ini saya sampaikan ke antum supaya antum itu hati-hati. Biasanya anak-anak muda, apalagi orang-orang yang baru dapat ilmu, satu ilmu itu semangat sekali untuk menyampaikan ke masyarakat. Nggak peduli dia itu, namanya orang muda itu kan nggak peduli itu. Perang wes pokoknya itu. Yang penting apa? Senangnya itu munculkan perbedaan. Perbedaan ini senang sekali itu. Kalau kita berbeda sama masyarakat itu seakan-akan top kita itu. Dan itu anak muda biasa, anak muda itu seperti itu. Maka apa? Antum harus belajar. Dengan banyak belajar itu nanti akan tahu ini perlu disampaikan atau tidak itu. Kita dulu, saya juga melewati fase antum itu, kita sudah melewati. Kita dulu apalagi baru kenal sunnah. Saya STM, kenal sunnah. Apalagi orang-orang zaman dulu itu, teman-teman kita yang ngaji itu, kitab panduan dalam masalah sholat itu pasti kitabnya Syalbani. Seakan-akan kitab Syalbani kayak kitab-kitab terbaik, selain itu sesat pokoknya itu. Nah, di antara kitab itu di Syalbani itu kan menjelaskan menggerakkan jari itu. Ya kita, apalagi saya orang masih muda nggak peduli kan itu. Baca kitab itu, wah ini benar, selain itu sesat pokoknya. Surga bagi saya itu semuanya neraka. Saya lihat orang itu neraka wis pokoknya itu. Saya sholat itu pertama kali, karena dia kenal sunnah itu di kampung saya itu pertama kali saya sholat, gerak, karena dalam kitabnya itu kan semakin keras menggerakkan jari itu semakin keras pukulan sama syaitan. Saya geraknya pokoknya kayak gini itu. Padahal kita tahu di kita itu, kampung saya itu mazhabnya Syafi'i. Mazhab Syafi'i itu kan banyak gerakan membatalkan itu. Bingung mereka itu, ini sholat apa ini kan. Saya pokoknya kenceng wes pokoknya itu. Waktu itu saya itu selesai ngajar TPQ. Saya ngajar TPQ, selesai sholat maghrib, saya sholat sunnah. Sholat semua kenceng banget itu. Sampai ibu-ibu itu, masjid kita itu kan kalau di sana itu kan ya kayak masjid-masjid kampung lah itu. Ada tabirnya di tengah, sebelahnya perempuan, sebelahnya laki-laki kan itu. Ramai itu masjid itu, ini apa nih, sholat apa lagi nih tuh. Sampai ibu-ibu itu tabirnya dibuka itu, lihat semua itu, masya Allah ini apa sholat itu. Anak-anak kecil itu TPQ itu sampai maju semua itu. Bos saya nggak peduli, semakin banyak orang lihat saya semakin kenceng saya itu, pokoknya itu nggak peduli saya itu. Kenceng pokoknya itu. Sampai akhirnya bahwa anak-anak TPQ itu, namanya pasti anak-anak itu maju pada di depan saya itu, saya kan kenceng itu, dibuat lubangan kayak ini. Saya waktu itu apa? Saya melihat saya surga, kalian neraka jahanam semua pokoknya itu. Kita duluan namanya orang baru kenal ilmu itu, baru belajar, baru kenal sunnah itu. Sampai kita pendapatnya apa, kita awal-awal ngaji itu, siapa yang tidak menggerakkan jarinya, jari telunjuknya itu ketika tasyahud, dia bukan salafi. Nggak main-main kita itu kan itu. Keras saklek pokoknya zaman itu. Saya awal kali kenal sunnah itu pakai jubah saya itu. Pakai jubah di kampung, orang laki-laki pakai jubah, ini apa lagi baju kayak gini kan, pakai jubah, pakai gamis itu. Sampai orang ngomong, Pak Saulin mau kemana Pak Saulin gitu. Saya nggak peduli, karena kita orang masih muda itu pokoknya mati-matian ya saya. Jadi hati-hati. Akhirnya apa, kita setelah itu belajar tambah, kita baca kitab Syalbani, kita tambah baca kitabnya Syekh Utsaimin. Wah rupanya Syekh Utsaimin berbeda ini.
Syekh Utsaimin pendapatnya apa? Menggerakkan jari itu ketika doa, bukan di awal tasyahud. Wah, aneh lagi nih, Masya Allah, ini ada pendapat seperti Syekh Utsaimin rupanya itu. Kalau Syekh Utsaimin kan menggabungkan antara tasyahud dengan menggerakkan jari itu. Bagaimana cara menggabungkan dua riwayat itu? Ada sebuah riwayat ia doa biha, yaitu Rasulullah itu berdoa dengan jari telunjuknya itu. Maka berarti apa? Digerakkan ketika berdoa. Saya berangkat ke Yaman, ketemu sama ulama-ulama Yaman. Rupanya pendapat ulama-ulama Yaman, Syekh Mukbil, demikian juga Syekh Abdul Hasan, pendapatnya hadis yang menggerakkan jari, yang menyebutkan menggerakkan jari telunjuk itu hadisnya dhaif, sehingga tidak dipakai di Yaman itu. Akhirnya ketemu lagi pendapat, Masya Allah, ulama berbeda pendapat itu. Akhirnya apa? Sekarang karena kita sudah mempelajari banyak pendapat itu, akhirnya apa? Kita itu tawadhu. Kita melihat ada orang yang gerakan jarinya itu, kita sudah faham kita itu. Saya tahu karena saya pernah mengamalkan antum juga itu. Saya tahu hujah antum. Ada orang yang tidak menggerakkan jari, ya saya tahu juga, saya tahu hujah antum. Demikian juga ada orang yang menggerakkan jarinya ketika doa. Ada orang-orang Saudi banyak seperti itu. Ya, apalagi yang di kuliahan itu banyak yang mengamalkan seperti itu. Mengikuti pendapat Syekh Utsaimin. Ada, kita lihat seperti itu nggak kaget juga, biasa. Kenapa? Saya tahu hujah kalian, pendapat siapa dan hujahnya apa, saya tahu. Akhirnya apa? Ketika ilmu itu semakin tinggi, maka dia itu semakin tawadhu. Oleh itu maksudnya itu, kalau dilihat dari prosesnya, proses sampai terjadinya khilaf itu rahmat. Tetapi kalau dilihat dari hasilnya, pendapat-pendapat yang berbeda-beda itu jelas itu azab. Kenapa? Karena perbedaan itu mengakibatkan orang itu saling jauh hati mereka. Maka tidak selayaknya perbedaan itu dimunculkan. Tidak selayaknya perbedaan itu dimunculkan. Kalau bisa itu, kita sama masyarakat itu, kita itu ngalah, tinggalkan pendapat yang kita kuatkan. Demi apa? Menjaga persatuan. Maka nanti ada pembahasan khusus. Nggak tahu di matan ini saya sebutkan atau tidak itu. Itu sebuah kaidah penting sekali itu. Dalam memahami masalah kayak gini, masalah fikih itu penting. Yaitu apa kaidahnya? Dibuat sama Syekhul Islam. Syekhul Islam membuat sebuah kaidah penting. Beliau mengatakan tarkul mandub li ajli ta'lifil qulubi mandub. Meninggalkan sesuatu yang kita kuatkan. Saya dalam masalah ini menguatkan pendapat A, tapi saya tinggalkan pendapat itu, saya ngalah, saya tinggalkan pendapat itu demi tujuan menyatukan hati orang supaya tidak terjadi fitnah, tidak terjadi perbedaan, tidak terjadi perpecahan itu. Maka perbuatan saya meninggalkan pendapat yang saya kuatkan itu juga sunnah. Maka beliau nanti membuat banyak sekali pemisahan. Contohnya orang baca basmalah ketika sholat, dikeraskan atau tidak? Beliau mengatakan siapa yang pendapatnya dikeraskan, dia sholat di masyarakat yang nggak tahu itu. Atau bedanya, dia itu sholatnya itu pendapatnya nggak dikeraskan, tapi masyarakatnya tahunya namanya basmalah itu dikeraskan itu. Terus bagaimana caranya itu? Caranya kita melihat, kita sampaikan ini, kita amalkan ini, nanti terjadi fitnah nggak? Kalau terjadi fitnah, tinggalkan wis, kita ikut masyarakat. Selama apa? Selama bukan perkara yang haram. Selama bukan perkara yang haram. Contohnya misalkan masalah kunut subuh, nanti akan ada di kitab saya ini, tak sebutkan. Syekh Utsaimin, bagus sekali ucapan beliau itu. Beliau mengikuti mazhab Hambali, nggak ada namanya kunut subuh terus menerus, nggak ada Syekh Utsaimin itu, karena mengikuti mazhab Hambali. Tapi beliau ditanya, wahai Syekh, bagaimana kalau kita itu sholat di masjid yang di situ itu kunut? Maka beliau katakan, itu ada dua pilihan, kamu jadi imam atau kamu itu jadi makmum. Kalau kamu jadi imam, kita lihat, ini pendapat kamu nggak ada kunut, masyarakatnya semuanya kunut, dilihat ada imam yang lain yang lebih berhak nggak? Kalau kamu dipaksa jadi imam, harus pakai kunut. Kita lihat di situ itu ada imam yang lebih layak jadi imam nggak itu? Kalau tidak ada, maka wajib kamu itu jadi imam. Kalau kamu mundur gara-gara kunut, setelah itu yang jadi imam orang yang lebih parah daripada kamu, kamu berdosa. Karena kamu menyerahkan kepemimpinan sholat itu kepada orang yang nggak layak. Padahal kamu layak, cuma gara-gara masalah kunut kamu nggak mau jadi imam, maka kamu keliru dalam masalah ini. Ya, itu berarti bagaimana kalau kita itu harus jadi imam? Ya udah kita maju jadi imam. Pertanyaan terus bagaimana caranya itu? Syekh Utsaimin bagus sekali itu metodenya itu. Beliau mengatakan, kata Syekh Utsaimin itu, kamu tawarkan kepada makmum, bagaimana kalau seandainya saya itu nggak kunut, karena pendapat saya paling kuat itu nggak kunut. Maka jawaban makmum itu bisa ada tiga. Tidak kuat dari itu, mayoritas nggak setuju, atau mayoritas setuju, atau mereka itu masih berantakan pendapat mereka, nggak jelas mana yang mayoritas, mana yang minoritas yang mana. Kalau mayoritas setuju, alhamdulillah kamu sholat tanpa kunut, selesai, mayoritas setuju.
Kalau mayoritas nggak setuju, terus bagaimana? Antum sholat ngikuti mayoritas. Sholatnya apa? Pakai kunut. Tapi apa? Tetap menjelaskan tentang masalah ilmu masalah ini. Kalau masyarakat itu berbeda-beda sehingga tidak jelas mana yang kunut dan mana yang tidak, maka kamu ngikuti masyarakat. Yaitu jangan munculkan masalah itu. Jangan munculkan masalah kunut subuh tanpa sholat subuh tanpa kunut. Jangan dimunculkan. Wes diam saja sampai kita ajarkan ilmu. Ini kalau kamu jadi imam. Kalau kamu jadi makmum terus bagaimana? Dilihat jika kamu kunut itu ada mandorotnya enggak. Jika seandainya kita semuanya di sini ada kunut, saya nggak pakai kunut, itu terjadi fitnah enggak? Kalau terjadi fitnah, kunut. Tapi kalau nggak terjadi fitnah, nggak ada masalah. Itu Syekh Utsaimin bagus sekali. Kenapa? Karena terkadang beberapa masjid itu sampai ditulisi itu depannya itu khusus masjid yang kunut ini, jamaahnya khusus yang kunut subuh. Jadi yang nggak sholat ini nggak boleh masuk itu. Dan ada banyak masjid seperti itu. Terkadang gara-gara nggak kunut itu jadi fitnah itu. Nggak kunut siapa itu jenggotan pasti kan itu. Seakan-akan orang jenggotan itu nggak kunut subuh itu bahaya itu. Akhirnya bahwa kita itu harus bijak. Jangan kita itu memunculkan perbedaan di kalangan masyarakat. Kalau kita itu bisa mengikuti mereka selama tidak dosa, selama cuma masalah khilafiyah, maka yang terbaik itu kita ngikuti mereka. Maka orang itu bisa melihat saya itu bersama siapa ini. Kalau saya bersama santri pondok yang sudah biasa belajar itu biasa saja, sikat jedian masalah perbedaan itu nggak ada masalah. Walaupun apa nanti ustadznya si A ngomongnya ini, ustadz si B ngomongnya seperti itu, biasa karena santri kan paham dia itu. Oh ustadznya kok gini, ustadz ini kayak gini, ustadz kayak ini, biasa karena mereka harus belajar cara perbedaan itu. Tapi orang awam nggak bisa seperti itu. Oleh karena itu perbedaan dari hasil pendapat yang berbeda-beda itu dilihat dari prosesnya itu baik, mulia, itu rahmat Allah Ta'ala. Tetapi nanti dilihat dari hasilnya itu jelas bukan rahmat Allah Ta'ala, sehingga banyak terjadi perpecahan, banyak terjadi permasalahan itu dikarenakan karena perbedaan pendapat. Disebabkan apa? Disebabkan karena orang itu tidak tahu cara menyikapi perbedaan itu. Saya akan sebutkan secara ringkas, masih 10 menit. Pendapat ulama yang mengatakan bahwa perbedaan itu rahmat, karena nanti ada ulama yang mengingkari. Ada ulama-ulama yang mengingkari. Khilaf itu semuanya azab. Tapi pendapat yang paling benar kita tadi sebutkan itu membagi. Dilihat dari apanya. Imam Ibnu Qudamah dalam muqaddimah kitab Al-Mughni beliau mengatakan bagus. Kalau tadi saya sebutkan syarahnya Syekh Shalih Al-Syekh itu dalam kitab Lumatul I'tiqad. Tapi dalam kitab Al-Mughni beliau mengatakan di muqaddimah di awal kitab beliau mengatakan amma ba'du. Setelah itu setelah muqaddimah maka beliau mengatakan fa innallaha bi rahmatihi wa taulihi wa quwwatihi wa haulihi. Sesungguhnya Allah dengan rahmatnya, dengan kekuatannya, dengan dayanya, dhamana baqa'a ta'ifatin min hadhil ummati 'alal haqq. Allah itu menjamin ada satu kelompok yang kekal dan abadi di kalangan umat Islam ini yang tegak di atas kebenaran. La yadurruhum man khadzalahum, yang tidak memadorkan mereka orang-orang yang mencela mereka, hatta ya'tiya amrullah, sampai datang putusan Allah, wa hum 'ala dzalika, dan mereka masih tegak di atas kebenaran itu. Wa ja'ala sababa fi baqa'ihim baqa'u ulama'ihim, beliau mengatakan, dan sebab taifah satu golongan ini masih kekal ada terus sampai hari kiamat. Kenapa? Sebabnya mereka masih ada itu karena adanya ulama-ulama mereka. Waqtida'uhum bi a'immatihim, dan mereka itu senantiasa mengikuti imam-imam mereka. Wa fuqaha'ihim, dan ahli fikih mereka. Wa ja'ala hadhil ummata ma'ulama'ihim kal ummamil khaliyati ma'anbiya'ihim, dan Allah menjadikan ulama-ulama ini bersama dengan pengikutnya, orang-orang muslim ini ketika mengikuti ulama-ulama mereka itu, Allah jadikan seperti nabi-nabi bersama pengikutnya yang terus menjaga kebenaran itu. Wa adhara fi kulli tabaqatin min fuqaha'ihim a'immatan yuqtada biha, dan Allah menjadikan setiap tabaqat, setiap generasi itu ada ulama-ulama ahli fikih dan ulama-ulama yang jadi rujukan yang terus diikuti oleh manusia. Wa yantahi ila ra'iha, dan semua manusia berhenti kepada pendapat mereka. Wa ja'ala fi salafi hadhil ummati a'immatan minal a'lam, dan Allah jadikan akhir yang diikuti itu adalah ulama-ulama rujukan mahadabihim qawaidul Islam, yang Allah kuatkan untuk mereka kaidah-kaidah Islam. Wa awdaha bihim mushkilatil ahkam, dan Allah jelaskan kepada mereka hukum-hukum yang rancu. Ittifaquhum hujjatun qati'atun,
Maka kesepakatan ulama-ulama ini merupakan hujjah yang kokoh. Wa ikhtilafuhum rahmatun wasi'atun, dan perbedaan mereka adalah rahmat yang luas. Tahyal qulubu bi akhbariha, di mana hati manusia bisa hidup dengan ucapan-ucapan mereka. Wa tahsulu sa'adatu bi iktifai atharihim, dan kebahagiaan itu bisa diperoleh oleh manusia dengan mengikuti pendapat-pendapat mereka. Thumma ikhtassa minhum nafaran a'la qadaruhum, kemudian Allah setelah itu pilih beberapa orang yang Allah kekalkan, Allah kuatkan kadar mereka, derajat mereka, wa manasibahum, dan derajat mereka, wa amqa dzikrahum, dan Allah kekalkan penyebutan mereka, wa madzhabahum, dan madzhab mereka, fa ala aqwalihim madarul ahkam, dan pendapat mereka itu menjadi porosnya hukum, wa bimadzhabihim yufti fuqahaul Islam, dan dengan madzhab mereka semua fuqaha Islam itu berfatwa, yaitu tersisa cuma 4: Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kemudian Imam Ibn Abdul Bar dalam kitab beliau, dalam kitab Jami' Bayanul Ilmi wa Fadlih, jilid kedua halaman 80, beliau menyebutkan pendapat ulama-ulama yang menyebutkan bahwa perbedaan itu rahmat. Beliau mengatakan, kata beliau, kata Imam Rujab, yaitu bahwa perbedaan ulama itu rahmat Allah Ta'ala. Maka beliau mengatakan, Farwa anil Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar qala, diriwayatkan dari Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar, berarti cucunya Abu Bakar. Beliau mengatakan, laqad nafa Allah bi ikhtilafi ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi a'malihim, sungguh Allah telah memberikan manfaat kepada umat Islam dengan perbedaan para sahabat, fi a'malihim, dalam perbuatan mereka, la ya'malul 'amilu bi 'amali rajul minhum, sehingga tidak ada seorang pun yang mengamalkan salah satu sahabat illa ra'a annahu fi sa'atin, kecuali dia mesti berpendapat bahwa masalah itu masalah yang luas, wa ra'a annahu khairan minhu qad amilahu, dan dia berpendapat bahwa apa yang dia amalkan ketika mengikuti sahabat itu yang terbaik bagi dia. Ini pendapatnya Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar. Kemudian Raja bin Jamil mengatakan, ijtama'a Umar bin Abdul Aziz wal Qasim bin Muhammad, pernah suatu ketika berkumpul Umar bin Abdul Aziz dan Qasim bin Muhammad, faja'ala yatadzakarunil hadits, kemudian mereka berdua ini, Umar bin Abdul Aziz dan Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar, yaitu Qasim tadi itu, mereka sedang berduduk diskusi masalah hadis. Faqala, kemudian berkata, faja'ala Umar yaji'u bisyai', setelah itu Umar bin Abdul Aziz mendatangkan sebuah hukum, dalil mukhalifan fihil Qasim, yang berbeda dengan pendapatnya Qasim. Wa ja'ala dzalika yashqu al-Qasim, akhirnya Qasim itu merasa berat. Kenapa? Yaitu berbeda terus, yaitu kamu mendatangkan sebuah dalil yang membantah saya itu. Hatta tabayyana fihi, sampai akhirnya jelas bagi dia pendapat yang kuat. Faqala lahu Umar, maka Umar bin Abdul Aziz mengatakan, la taf'al fama yasurruni anna li bi ikhtilafi humrin ni'am. Beliau mengatakan, saya itu lebih suka kita berbeda diskusi seperti ini daripada saya dibayar dengan 1 ekor onta. Itu lebih saya sukai dengan diskusi seperti ini. Yaitu maksudnya itu bahwa ulama dalam zaman dulu itu mereka senang berdiskusi, walaupun apa, mereka berbeda pendapat, tetapi apa, mereka ulama-ulama, sehingga walaupun mereka berdiskusi itu, mereka itu tidak saling mencela, tidak saling menjatuhkan. Abu Umar, yaitu Abu Umar itu Ibnu Abdul Bar, beliau menukilkan dari Usama bin Zaid, seorang sahabat, qala sa'altul Qasim bin Muhammad anil qira'ah khalfal imam, saya pernah bertanya sama Qasim bin Muhammad tentang makmum yang membaca Al-Quran di belakang imam. Makmum membaca Al-Quran di belakang imam itu bagaimana hukumnya itu? Fima lam yajhar bihi, dalam sholat yang tidak dijaharkan, yaitu sholat sirriyah, zuhur, asar. Faqala, maka Qasim bin Muhammad mengatakan, in qara'ta falaka fi rijalin min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswah. Maka beliau mengatakan, kata Qasim kepada Usama, kalau kamu baca di belakang imam sholat zuhur, asar, kamu baca sendiri, maka kamu itu telah mengikuti sebagian di kalangan sahabat. Wa illam taqra, tapi kalau kamu nggak baca, kamu nggak mau baca, falaka fi rijalin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam uswatan, kamu juga punya suri toladan dari kalangan sahabat. Yaitu apa? Ada sahabat yang pendapat seperti ini, ada pendapat seperti ini. Kalau kamu kuatkan pendapat yang ini, kamu telah mengikuti sahabat.
Kalau kamu mengatakan yang ini, kamu juga telah mengikuti sahabat juga. Kenapa? Sahabat mereka berbeda-beda. Kemudian Syekh Waliullah Ad-Dahlawi, Syekh Ad-Dahlawi, beliau mengarang sebuah kitab bagus sekali, Ikhtilafus Sahabah fil Ahkam Katsir, perbedaan sahabat dalam masalah hukum itu banyak. Maka beliau mengatakan, kata Syekh Dahlawi, beliau mengatakan, waqad kana fis sahabati wat tabi'in wa man ba'dahum man yaqra al-basmalah. Di kalangan sahabat dan tabi'in dan orang-orang setelah mereka, ada di antara mereka yang berpendapat baca basmalah dikeraskan. Wa minhum man lam yaqra'uha, ada juga pendapat yang tidak mengeraskan baca basmalahnya. Wa minhum man la yajhar, ada yang baca basmalah, ada yang tidak, ada yang mengeraskan, ada yang tidak. Wa kana minhum man yaqnut fil fajri, ada juga mereka itu yang kunut ketika sholat subuh. Wa minhum man la yaqnut fil fajri, ada juga yang tidak kunut di sholat subuhnya. Wa minhum man yatawaddau minal hijamah, ada juga sahabat yang wudu karena bekam. Wa minhum man la yatawaddau min dzalika, ada juga sahabat yang tidak berwudu karena bekam. Wa minhum man yatawaddau mimma massathumun nar, ada juga sahabat yang wudu karena makan makanan daging yang dibakar dengan api. Wa minhum man la yatawaddau min dzalika, ada juga ulama yang berpendapat tidak berwudu karena sebab makan daging yang dimasak dengan api. Wa minhum man yatawaddau min aklil lahmil ibil, ada juga ulama yang berpendapat harus wudu setelah makan daging unta. Wa minhum man la yatawaddau min dzalika, ada juga yang berpendapat tidak harus berwudu setelah makan daging unta. Setelah itu sebutkan banyak perbedaan-perbedaan itu. Setelah kata beliau, wa ma kana khilaful a'immati ta'assuban a'ma wa ma hadza fa kana ba'dhum yusalli khalfa ba'din. Kalau kita perhatikan ini, kata beliau itu, ini perbedaan kuat sekali itu. Ada yang seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini itu. Kata beliau, walaupun perbedaannya itu kuat, bahkan diskusi ramai, perdebatan kuat sekali mereka itu. Wa ma dzalika, walaupun mereka diskusi, walaupun mereka itu saling bantah-bantahan, fa kana ba'dhum yusalli khalfa ba'din, sebagian mereka tetap sholat di sebagian yang lain walaupun imamnya beda dengan mazhabnya. Mithlu makana Abu Hanifah wa ashabuhu wa Syafi'i wa ghairuhum radhiyallahu anhum yusalluna khalfa aimatil madinati minal malikiyah, sebagaimana orang-orang mazhab Hanafi dan Syafi'i ketika di Madinah sholat di belakang imam yang mazhabnya Maliki. Wa ghairu ma in kanu la yaqra'una al-basmalah la sirran wa la jahran, walaupun dalam mazhab Syafi'i imamnya tidak membaca basmalah, baik dikeraskan maupun tidak, enggak baca basmalah. Makmumnya wajib baca basmalah. Dalam mazhab Syafi'i harus baca basmalah karena basmalah termasuk surat Al-Fatihah. Tapi kalau dalam mazhab Maliki enggak. Mazhab Maliki basmalah enggak masuk Al-Fatihah, sehingga apa? Imam enggak baca. Terus kalau makmumnya bagaimana? Makmumnya tetap sholat. Wa shallar rasyidu imaman, Harun ar-Rasyid pernah sholat menjadi imam. Waqad ihtajama, dan dia itu setelah berwudu mau sholat itu dia bekam dulu. Fasallal imamu Abu Yusuf khalbahu, dan Imam Abu Yusuf itu sholat di belakangnya. Walam yu'id, dan Abu Yusuf tidak mengulangi sholatnya. Padahal pendapatnya Abu Yusuf, siapa yang sudah berwudu kemudian bekam, batal sholatnya, wudunya batal. Tapi dia sholat di belakang Harun ar-Rasyid yang mazhabnya berbeda. Wa kana al-imamu Ahmad bin Hanbal yaral wudu'a minal ri'afi wal hijamati. Imam Ahmad bin Hanbal, pendapat beliau itu harus berwudu karena ri'af, mimisan, demikian juga karena berbekam. Faqila lahu, maka beliau ditanya, fa in kana al-imam qad kharaja minhu dam, Imam Ahmad, bagaimana kalau seandainya imam itu keluar darah, walam yatawaddo, dan dia enggak berwudu, hal tusalli khalfahu, apakah kamu sholat di belakangnya? Maka beliau mengatakan, kaifa la usalli khalfal imam Malik wa Sa'id bin Musayyab, kenapa saya enggak sholat di belakangnya Imam Malik dan Sa'id bin Musayyab, yang mereka berdua pendapatnya tidak membatalkan wudu. Wa ruya anna Abu Yusuf wa Muhammad kana yakburani fil aidaini, diriwayatkan dari Abu Yusuf dan Muhammad bin Hazm Hasan, dua murid Imam Abu Hanifah, kana yukabbirani fil idaini, mereka berdua itu takbir Ibn Abbas, ngikuti Abdullah bin Abbas. Lianna Harun ar-Rasyid kana yajibu takbiru jaddah, kenapa? Karena Harun ar-Rasyid takbirnya beda, tapi apa, semuanya sholat bareng. Wa shallal Syafi'i rahimahullah ta'ala subha qariban min maqbarati Abi Hanifah falam yaqnut ta'adduban ma'ahu, demikian juga Imam Syafi'i sholat di masjid di tempatnya Imam Abu Hanifah, beliau sholat subuh tanpa kunut.
apa? Untuk menghormati Imam Abu Hanifah. Dan banyak, nanti belum menyebutkan banyak sekali itu adab-adab bagaimana menyikapi masalah khilaf. Oleh itu maksudnya di sini itu perbedaan yang terjadi dari pendapat-pendapat itu jelas itu musibah, karena orang awam nggak bisa menyikapi. Tetapi kalau proses sampai ke sana itu rahmat, karena dengan perbedaan itu masih terbuka pintu untuk istihad. Bagi orang yang penuntut ilmu, dia harus bisa menyikapi. Setiap perbedaan itu harus kita dudukkan. Ini perbedaan apa ini? Tidak setiap perbedaan itu harus mengakibatkan perpecahan. Perbedaan itu ada tempatnya, porsinya itu ada masing-masing, nanti akan kita sebutkan. Macam-macam perbedaan itu ada. Ya, sampai di sini pembahasan kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahil alamin. Kita sudah selesaikan kaidah ini. Nanti pertemuan berikutnya kita masuk kaidah berikutnya. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Yuk salurkan donasi Anda untuk Pondok Pesantren Darussalam ke nomor rekening ini. Syukron jazakumullahu khairan.